La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tuhiyya qulubana wa arwahana wa jissamana wa jawarihana bi nuri ma'rifatika wa mahabbatika wa ja'alna min ahli ibadatika wa jami ta'atika wa jami khidmatika. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka maqsuduna atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yuhjillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah jualah pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini sebagai kita menyembah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Menyambung pengajian kemarin lah halaman 19 lah, nomor 2 di atas. Sebenar-benar ruh pada hakikatnya. Sebenar-benar ruh tidak ada istilah ngaran ruh ya, adakah siapa ngarannya yo ayo rajin mendengar adalah apa ngarannya jar kada tahu juga apa. Mungkin sebenarnya roh Muhammad Rasulullah itu mungkin itulah menyelain dari itu kada benar. Kalau orang kita banyak sebenarnya roh secara am Nur Muhammad secara khas Muhammad Rasulullah adalah ruhan Muhammadian. Roh Muhammad ini Muhammadnya Muhammad Rasulullah. Sekurang-kurangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad, ana abul arwah wa adamu abul basar. Artinya aku adalah bapak segala ruh dan Adam adalah bapak sekalian batang tubuh. Lambari nyambal diri ini batang tubuh. Jadi campur asani bahasa bahadi ada adalah aku dan Nabi bapak segala roh dan Adam adalah bapak segala batang tubuh. Nah, jadi nanti katakan roh kita ini Muhammad Rasulullah karena jadi aku di sini Muhammad dan Muhammad Rasulullah. Ini bagi lakian secara khusus. Kalau beginian aku di sini aku Muhammad. Nabi bersabda dalam hadis, satap beri umat ini jangan kita.
Satafriqu ummati ala sab'ina firqatan, terbagi umatku 70 bagian, hanya satu yang selamat. Siapa mereka? Menurut Nabi yang selamat ana wa ashabi. Bahasa Nabi, ana aku, maksud aku di sini Muhammad Rasulullah. Ya kan? Khasnya kalau ana ini Nur Muhammad, hubungan bilang Nabi. Wa ashabi, sahabat-sahabat Nabi demikian juga. Sahabat-sahabat Nabi ini jiwanya lawan Nabi, ini kecintaannya lawan Nabi luar biasa. Di dalam Dalil Khairat pernah Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Sagolatni mahabbataka ala mahabbatillah, telah menyibukkan kecintaanku kepadamu Rasulullah daripada mencintai Allah. Lawan Nabi banyak dalam Quran. Apa kata Nabi al-Mansya tamma iman kaya Umar. Tamma ini bahasanya, tamma imanuka. Ya Umar, ujar Nabi, sempurna iman engkau hai Umar. Itu nama ayat mayuti Rasul. Ini ayat mayuti Rasul faqad atau Allah. Barang siapa mencintai Rasul, maksud ini Muhammad Rasulullah, sama dalam mencintai Allah. Ini alifnya ini alif lam ini ahli zikri. Kalau ahli zikri turun ayat kepada Muhammad, bukan kepada yang lain. Ngarannya alif lam di ahli zikri dalam ilmu. Nah, barang siapa mencintai Muhammad Rasulullah sama mencintai Allah. Sayyidina Abu Umar ini mencintai Nabi luar biasa daripada mencintai Allah. Sempurna iman kau. Jadi yang selamat aku ya Nabi. Aku di sini maksud Muhammad Rasulullah, hubungkan rohani kita lawan Muhammad Rasulullah. Karena dia Nabi anak Abu Arwah. Caranya anak Abu Arwah wa Abu Jasad. Jasmani rohani. Kalau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Arwah wa ala jasadi jasad, supaya mesra segala jasad, itu tujuannya kan. Itu tujuannya supaya mesra aja. Tapi kalau menisbahkan hanya rohani, kita nisbahkan kepada Muhammad. Itu caranya lah. Kita sesuai dengan kaidah lah. Kada melanggar had batasan kita. Habis sudahlah. Mana yang tadi? Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, anna rajulan dhahiran atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullah ayyunafi'ani faqala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta wa huwa khairun. Qala fad'uhu fa amarahu ayyatawadda wa yuhsinu wa yad'u bi hajat du'a Allahumma inni as'aluka wa ta'awadu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmati ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda Allahumma syafihu fa'ada wa qad absyara. Artinya datang kepada Nabi Muhammad seorang laki-laki yang buta. Orang buta ini datang kepada Nabi. Kenapa jadi datang? Mendengar suara bunyinya, sekalinya di bawah car.
Umelah jangan buta tadilah. Kayak apalagi kalau aku melihat berdoa meminta Tuhan sadar aja sudah tetap ada melihat. Semangatnya hendak melihat ini luar biasa. Ya datang kepada Nabi. Jadi Nabi datang orang buta kepadaku. Nabi mengesahkan sahabat. Apa aja orang buta tadi ayu apiani sambungannya lah. Kemudian dia memohon didoakan kepada Nabi agar sembuh dari butanya. Minta doa ala Nabi supaya sembuh dari buta. Hendak mencari suara bibinan itu kayak payak lah orangnya kan. Nabi berkata, jika engkau ingin sembuh, ayolah ya Nabi, kalau anak sembuh ayolah. Dan jika engkau maksudnya jika tidak kan bersabarlah, itu lebih baik bagimu. Maka bersabar aja lah ya Nabi. Nabi yang benarnya memang kadang mau Nabi merubah ketentuan Tuhan. Nabi tuh caranya hendak tuh gunung jadi emas ya. Tapi ketentuan Tuhan manusia ini kalau ada berusaha mungkinlah ada mau jual Nabi, itulah Nabi kan. Menurut kita ditawar kayak itu kan. Itu menyematinya kan yang dibawahnya jual. Nah ini oke aja lah, tapi kena tuh. Nabi Muhammad berkata, jika engkau ingin sembuh, ayolah. Dan jika engkau ini ketinggalan, jika engkau bersabarlah, itu lebih baik bagimu. Laki-laki itu mengharap kepada Nabi Muhammad tetap untuk didoakan agar sembuh dari kebutaan. Tetap kita doakan. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk berwudu dan memperbaiki wudu ya Nabi. Kemudian Nabi Muhammad ajukan doa ini, belajarilah Nabi doa ini. Nah, ini doa ini baik dibaca. Nah, dan Nabi Muhammad mengajak membaca doa ini bersama-sama. Ini caranya ada, biar kita baca dulu. Nah, ini doanya, nah. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabi rahmati ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi bi hajati itu Allah masyakru fa'ada waqad absara. Ini doanya nih. Aku sampai ada apa juga. Aku doa Rabbana atina aja ketawa. Itu ciri khas aku di mana-mana tuh. Tapi kadang sekali, kadang sudah sekali apa lah. Mana lah dengan doa kalau satu tahun sampai kebuat dengan kitabnya lah. Baca Fatihah dulu sudah sekali hanya berdoa ini menangis melangi akunya hilang dari kan guru hilang. Wah ini aku berjalan tapi kawal kada hilang lagi. Dulu kan caranya dia rumah wahyu ini malam aku datang. Tapi kawal lagi aku berjalan-jalan semangga. Cuman aku menyampaikan penyakit jalan. Kita disuruh menutupi keaiban. Kajian itu berapa kali kalau aku datangnya kada tahu bahwa aku ini tak kumpul orang kalau kelihatan mangga depan aku. Kita wajib menutup keaiban. Berdosa gitu menyebarkan keaiban. Ini ketentuan Tuhan sudah. Itu perlu kita. Artinya ini arti doa nang ini. Ini dari Nabi nih. Nabi ajarkan lawan nang buta tadi. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu dan mengharap kepadamu dengan nabimu. Jadi mengandalkan Nabi nih. Berdoa memohon dengan nabimu. Nabi yang diutus untuk menjadi rahmat. Ya Muhammad ini ujian Nabi. Jadi Nabi tadi mengucapkan ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan engkau kepada Tuhanku pada hajatku. Ya Allah kabulkanlah hajatku. Ya Allah sembuhkanlah. Maka kembalilah penglihatan laki-laki yang buta itu dan sembuh matanya dari kebutaan.
Ini intinya lah. Perkataannya Muhammad ini perintah dari Nabi Muhammad kepada orang yang buta. Kita jangan syukur, jangan jamu Muhammad, ya Muhammad jangan ya Rasulullah. Allah. Jadi kita ucapan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mensesuaikan dengan adab kita Nabi lah. Ya Muhammad belum terlalu boleh kok. Terlalu kesannya kayak ini. Wahai Muhammad, bagaimana ya Rasulullah wajar. Jangan mengalir. Diganti aja bahasa halus itu nah. Jangan ini kan bahasa kurang adab makanya. Memang Nabi waktu itu lawan kita tadi kan Nabi kada mau. Habis sudahlah. Sesungguhnya aku menghadap dengan engkau kepada Tuhanku pada hajatku. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Ya Allah, sembuhkanlah. Maka kembalilah penglihatan laki-laki yang buta itu dan sembuh matanya dari kebutaan. Menghafal ini kan kalau terbayu baca ini. Aku kan hafal kan bisa membacakan. Tapi kan aku hafal. Nah, wah ini silakan apa doa ini untuk dijadikan doa lah. Tapi ingat, sebelum baca doa ini baca Fatihah 11 kali. Nah, nyatakan itu jangan alim syukur. Fatihah ini umul kitab, membuka itulah. Perkataannya Muhammad ini perintah dari Nabi Muhammad kepada orang yang buta. Ini adalah pernyataan lah. Ini adalah pernyataan daripada Nabi Muhammad bahwa diperbolehkan berwasilah dengan Nabi Muhammad. Hal ini terjadi pada masa Nabi kita hidup. Ini pada waktu Nabi hidup kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan An-Nasai dan Imam Turmuzi dan Baihaqi. Ini satu sudah. Dan ada pula salah satu riwayat yang terjadi setelah Nabi Muhammad. Tadi waktu Nabi hidup nih. Ini yang terjadi setelah Nabi wafat. Lama ashaban nas al-Kufah di zamannya khilafati Umar ibn Khattab, ja'a Bilal ibn Haris ila qabrin Nabi sallallahu wa qala ya Rasulullah istaqil ummatika fa innahum halaku. Nah, ini bahasa Nabi yang kita ganti dengan ya Rasulullah. Nah, artinya ketika manusia ditempa kemarau panjang, kemarau terjadi nih. Manusia dalam kesulitan dan kesusahan, dan hal ini terjadi pada masa khilafah Umar bin Khattab, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sudah juga nengaran sembahyang minta hujan dilakukan di mana-mana. Datanglah Bilal ibn Haris. Bilal ini ada dua. Bilal di zaman Nabi ngarannya Bilal ibn Rabah. Bila di zaman Khalifah Umar bin Khattab Bilal ibn Haris ngarannya. Datang nih ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Ada mau hujan, sadang yang minta hujan dilakukan di mana-mana. Kemudian Bilal ibn Haris berkata, apa jar ibn Haris? Wahai Rasul, mintakanlah hujan untuk keselamatan umat engkau. Ini kok ahli bahasa. Kalau kalimat yang benarnya kayak ini. Lihat ini. Ya Rasulullah, istaqili ummati. Artinya benar kayak ini. Wahai Rasulullah,
istaqil umatika, ujian umat engkau. Wa illa fa innahum halakun, jika tidak mereka binasa. Mintalah Nabi kan. Kalau berarti kan melalui perantara Nabi memintakan non Tuhan. Tapi kalau bahasa aslinya langsung minta hujan. Nah, Nabi menduduki kedudukan Tuhan telah. Jadi boleh kita ini dalam ilmu lah. Karena rahasia Nabi kan lain juga. Itu caranya toh. Memang kok arti sedikit belain pada sebenarnya supaya guru-guru di Banjar ini jangan tapi menteror lah kok. Maka dia kan pintar juga Muhammad Tasil. Makanya aman-aman aja. Kalau arti kuno bujur kan ada kayak itu. Istaqil umat, ujian umat engkau. Wa illa falah halaku, jika tidak nasa mereka ujian. Jadi pada ketika itu Nabi kita menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Oleh kan. Nabi ini lain karena Nabi dijadikan daripada nurjatnya. Kayak kapas lawan menang itu Muhammad, tapi rasanya kapas terpisah antara kapas menang. Ini ada terpisah. Nah. Datal bilang Bilal ibn Rabah ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Kemudian Bilal bin Haris berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan. Nah ini kan pakai takwil kan untuk keselamatan umat engkau. Kalau tidak ada hujan turun, maka mereka akan binasa. Tidak berapa lama setelah itu maka turunlah hujan seketika itu juga. Ini di zaman Sayyidina Umar setelah Nabi wafat diganti ya Muhammad dengan ya Rasulullah. Ada selawat istighasah namanya, selawat istighasah. Selawat minta pertolongan Nabi. Di Pengaron Kiai Tahir Zaki bilang bahala setahun jadi naik haji, tapi nyaman hari naik haji ke dakwah ini bahdang lawas lah. Ini aja 3 serumah. Jadi kami mendengar itu kan pondokan ini nah. Bajin ke sana belang mencari ilmunya nih. Termasuk aku juga jadi sepeda kawan tolak kasih apa yang dia amalkan Kiai Tahir Zaki ini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wal biyadi qallat hilati adriki. Tapi kan sehari semalaman 1000 kali sugih jadi di sana tuh di Pengaruh belum ada batu bara. Makanya ada batu bara bisa sini paling sugih. Masih tahun 60-an tuh nah. Sekalinya amalannya itu. Tapi sehari semalaman 1000 kali kabul. Ini bawa silah lawan Nabi kita minta kabulkan hajat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khubiyadiyah. Kalau ini amalan NU sebenarnya NU di amalan itu lagi umelah kalau NU ini bilang tahu benar. Ya NU ini kan belajar ya nih gue ini kalau ini aja mau NU belajar ya. Kayak apa? Ikan telah diberau apa diundang orang tahun si Halim bawa Halim karena Halim ini perlu kasih kemari jadi tahu kampung orang kalau 5 hari diberau hebat ketua itu malam itu khusus aku menangani alumni pesantren ustadz di sana ada Tamat Darussalam Al-Falah apa tadi ada Maun. Untuk apa nih? Banyak ingatan. Maka disediakan papan tulis 5 malam berturut-turut menghadapi bagi ustadz aja. Siangnya hanya jamaah majlis. Kalau jamaah majlis kan bukan kader, iya kan? Nah, itu ketua ibu di sana. Ketua ini di sini guling. Ketawa nanti. Benar aku lawas di Pelangkaran dan aku diam di Palangkaraya. Aduh angkat bicara, aku kadang berbicara. Hebat ketua ini orang sosial lah. Meninggali bagiannya gue untung aku bahan betul kepala menghadapi bagiannya itu. Nah bagian kaderisasi di sana ya nah. Kita adalah kaderisasi kita ada ya Pak. Kata di kampung masuk. Nah ini kelemahannya.
Tapi kadang hendak untuk diundang, cuma aku bertanya, kan diandalkan kada cocok orang yang benarnya kan. Ini kelemahan kita di sini. Ini biar aja orang yang umum pada sudah tahu. Kan ada yang lain kan di antara jemaah yang tahu memberikan jalan kan itu kalau anak maju itu berkah ini. Itu dia di mana tadi? Di mana seumur hidup aku menemukan ketua ibu kayak itu. Wanitnya korban untuk generasi ke depan. Berapa tadi aku? Selama 5 hari itu duduk aja. Dari sini aku berangkat, aku kan munting itunya. Hebat ketuanya itu. Wanit korban. Tapi untuk generasi ke depan supaya selamat mereka kan gitu perjuangan. Ini enggak ada. Enggak. Ada anak-anak pun innalillahi. Kata kawan jo ke sana kan. Jangan bangsa di Banjar, insya Allah berangkat. Di dalam sebuah hadis Nabi, yalah, ada 2 riwayat pula. Ada 2 riwayat pula. Nah, ini Nabi sebelum dilahirkan. Jadi dia Nabi di hadapan sahabat, lamak tarafa Adamu al-khati'ata. Qala Rabbi bihaqi Muhammadin illa ma ghufirtu. Ini riwayat kedua. Ada riwayat pertama, Allahumma inni as'alka bihaqi Muhammadin. Itu beda bahasa, tapi tujuannya sama. Nah, kalau kita terdapat nilai kayaknya berbeda, sama-sama dari Nabi. Ini bahasa yang singkat, ada bahasa yang panjang gitu. Ini mah penting kayak itu kita menyesekon, kalau menyesekon lah. Kalau waktu sempit jangan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, bapak-bapak makan waktu nih itu, umpamanya sudah alhamdulillah langsung aja naik orang menyaksikan. Coba kita bangun waktu. Nah, artinya manakala Nabi Adam mengaku akan kesalahannya karena melanggar larangan Tuhan, sungguh memohon keampunan oleh Nabi Adam kepada Tuhan. Nabi Adam memohon keampunan, namun pintu taubat tertutup, serta pintu keridhaan dan pintu rahmat tertutup. Lebih lagi pintu hadrat, pintu hadratullah lah juga tertutup. Akhirnya Nabi Adam memohon petunjuk kepada Tuhan agar keempat pintu itu terbuka. Allah utus kepada Nabi Adam Nabi Muhammad. Utus Tuhan Nabi Muhammad. Belum Nabi dilahirkan nih. Nabi Adam merasa kehadiran Nabi Muhammad. Wah, rasanya kada Adam lagi rasanya. Rasa beliau Muhammad. Maka berdoa Nabi Adam. Jadi dari Nabi Adam, ya Allah, dan kebenaran Muhammad ini diandalkan oleh Nabi Adam Muhammad. Nabi kita ini diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam. Nyalanya Muhammad bil awal. Kita kembali kepada awal. Awal Muhammad awalin itu. Ya Muhammad akhirnya juga. Lain yang kita umpamanya diberi nama Muhammad, lain lagi itu kita memberi nama lain lagi lah. Nah, dengan kebenaran Muhammad, jadi dia andalkan oleh Nabi Adam, Nabi kita, hak Muhammad. Ini hak Nabi terhadap Tuhan. Dan kemuliaannya di sisimu. Ampunilah dosa-dosa hamba. Ini ditambah-tambah aja, ampuni dosa hamba lah. Kemudian Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam dan Allah kembalikan kekhalifahan Nabi Adam. Hal ini terjadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia ini. Pabihi tawassala sayyidina Adamu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Adam berwasilah kepada Nabi Muhammad. Hal ini sebelum Nabi Muhammad ada di alam dunia nyata ini. Kita sekarang diperintahkan oleh Tuhan dengan berwasilah lawan Nabi. Jadi berwasilah perintah Tuhan untuk apa? Supaya pintu-pintu terbuka. Supaya kembali kita
langsung sampai ke hadirat Tuhan. Itu tujuannya berwasilah. Nah, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad diriwayatkan bahwa disunatkan membaca doa seperti itu setelah azan dan qomat. Barang siapa yang membacanya akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad di akhir hayatnya. Inilah doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasih. Sahidnya ya nang ati sayyidana Muhammadan sahidnya kan ianya ini nah. Wal fadilah wasyarafa wa darajatul aliyata rabbih wa maqamul mahmud alladzi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ini adalah doa yang sempurna dan sholat akan dikerjakan. Datangkanlah ya Allah penghulu kami Nabi Muhammad sebagai wasilah kami kepadamu. Ya Allah, agar kami dapat memperoleh satu fadilah atau kelebihan sebagaimana kelebihan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad. Dua, wasyarafa atau kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad. Wa darajatul aliyata rafi'ah. Tiga, atau derajat yang tinggi sebagaimana derajat tinggi yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad. Empat, al-maqamul mahmud atau kedudukan yang terpuji sebagaimana kedudukan tinggi yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau Allah tidak menyalahi janjinya. Asal disesuaikan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan dengan berwasilah. Nabi memerintahkan berwasilah lawan beliau sendiri. Jangan berwasilah lawan lain. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri. Kalau mengenal sebenar-benar diri, jangan ngasih tu'am ngarannya. Sebenar-benar diri normatkan. Ini jangan ngasih tu'am. Ini latihan binian boleh. Nah, adanya sebenar-benar pula. Nah itu Muhammad Rasulullah. Ini bagi orang yang khoslah jalan maslahatul khoslah. Nah, tadi malam, tadi sebelum subuh kan, bagiannya kemari kan, bagiannya jadi sembahyang dulu dari ini tadi nang banam lagi makanya. Tapi tiga waktu maghrib bisa subuh kan. Jadi kisah di sini nang guru dan ini pertama diapalahnya kan ke Bogor. Rasa nulunjar nangisnya. Asalnya di wasilatul an kan kesuruh 2 malam berturut. Kenapa yang muncul wasilatul? Nah, itulah natijah buah dari khalwat. Pakai itu aja lah. Habis sudah. Wa kullu minal anbiya wal auliya wasilatuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekalian dari para nabi dan para wali, mereka semua berwasilah dalam Nabi Muhammad. Jadi para nabi berwasilah mulai zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahimnya juga. Dalam rawi adiba, qala Ibrahim unilu alal maratib, mendapat martabat karena Nabi Ibrahim berwasilah lawan Nabi. Semua para nabi itu coba lihat di dalam manulah. Ini yang dikatakan oleh pengarang kitab Ihsanul Kamil, waqudul minal anbiya wal awliya. Semua dari para nabi dan para wali-wali wasilah, mereka berwasilah dengan siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dianjurkan dengan berwasilah. Tapi ya rasakan kalau ingin roh kita menjadi ruhun thayyibah, ruh yang baiklah. Artinya sekalian dari para nabi dan para wali, mereka semua berwasilah dengan Nabi Muhammad. Walaqad insadda babuha illabi. Coba teliti bahasa ini. Ini bahasa ini pernah dilontarkan oleh Guru Sumpul. Guru Sumpul itu karena kayak apapun untuk halus kalah dapat unggana. Artinya nanti sesungguhnya tertutup pintu-pintunya. Pintu manapun, pintu keampunan, pintu keridhaan, pintu rahmat, pintu hadrat, melainkan dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat berwasilah dan kemuliaannya, kemuliaan Nabi kita di sisi Allah. Pernah melontarkan kalimat walaqad sadda babu illabi. Apa wasilah itu?
habis hari ini selesai. Kalau tahu biar habis kita sambung besok kitab apa tadi? Kayu Imbai lah. Nah, walaupun misalnya wasilah tu ya ainu qurba. Artinya maka bermula wasilah itu adalah jalan mendekatkan diri pada zat Tuhan yang mulia. Satu-satunya nama Al-Quran, jalan mendekatkan diri, jalan wasilah, apakah wasilatul atau wasilatul yang lain pendapat saja boleh lah, menurut pendapat tidak boleh. Nah, karena menurut Al-Quran dan hadis lah habis al-wasilatu wasilah. Setelah kita mengetahui perintah anjuran manfaat serta hikmah dari wasilah, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu berwasilah dengan segala keimanan, kepercayaan dan keyakinan yang sepenuh hati dan dengan segenap perasaan, dengan tahqiq dan tamkin atau tetap dan istiqamah. Jangan malim pun jangan ngelawan. Kalau jangan Nabi mereka orang minuri Muhammadin. Ini jangan Nabi yang keluar dari lisan Nabi lah. Kita harus ikut Nabi, jangan ikut pendapat. Kalau kayaknya itu aneh pendapat, boleh dipercaya pendapat lah. Karena bukan Nabi. Karena ujian Nabi, la nabiya wa la rasulah ba'di, tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul saya sudah. Itu intinya. Kadang-kadang kita ini terpengaruh. Nah, umpat yang kada keluar dari mulut Nabi ini berbahaya kan. Selamat kita karena kemaafan Tuhan aja lagi. Tapi untuk mencapai yang sebenarnya ada itu yang dikhawatirkan. Karena dalam hadis Nabi, lawan surga ini sah saja bisa aja ke neraka, ya kan? Ada orang dengan dosanya sah lagi ke neraka, bisa jadi salah ke surga. Kenapa? Rupanya nang itu orangnya bawa silah lah Nabi pada waktu hendak sekaratnya malam syukur. Nah, ya kelak lo dapat sapahate lah masuk surga ya. Ini ilmu namanya. Nah, karena ilmu lah yang jamai sangkalang sangkali tampung bulu-bulu biar tahalang biar tak paling gawia tetap aku orang yang dahulu yang Allah Muhammad dahulu Allah pantun aja tapi pantun orang tuh berisi itu saya Pak. Ini prinsip aku nih, nah Joko di rumah ini, kalah lah, nah Joko lah. Tapi di rumah aja Pak, bisa jual sembahyang, nah Muhammad tuh ya. Tapi itu rahasia ya, ini pada orang aku Muhammad, bukan dia Muhammad, bukan aku Muhammad ya. Habis sudahlah. Satu, bahwa diri jasmani dan rohani adalah daripada Nur Muhammad. Kemudian daripada ini mahabui guru-guru Banjar nih, tolong habui supaya jangan macam-macam guru di Banjar buatin daripada nang benarnya kayak ini nah bahwa di jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad itu nang bujurnya. Silakan coret itu caranya tuh kalau dari berlamasan. Ini kita harap aku menutupi, nah supaya jangan kentara benar, karena itulah yang malam syukurkan. Kedua, bahwa diri Tuhan ini adalah roh yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Waman hasola bi maqam qalbi bahwa qalbul awliya wa walisun nabi bi maqamil hitam. Artinya maka barang siapa sudah sempurna pada jalan wasilah ini, ia sudah mau dirima minum Muhammad ini di buju-buju sudah atau Muhammad nih. Ada ulangnya barang siapa sudah sempurna pada jalan wasilah ini dengan benar tahqiq, ada terkecuali lagi dan tamkin tetap istiqamah, maka dia adalah kesudahan daripada derajat para wali-wali orang sudah. Di saat akhirat itu jadi wali itu kekasih Allah, ya kan?
diampuni dosa kita, suci dan meninggal kita. Nah, kali padakan mandi tumpur pulang, sekalipun ini guru besar di Banjar nih, termasuk habis dapat Syekh Fadil lah, dipadakan kok wali nang solid, jadi habis apa? Habis Fadil lah, cicit lah. Agin tak kajun kan mendengar dipadakan saya wali nang saleh banyak loh. Ada cuma orang kalintas di mulutnya kan. Boleh karena Muhammad harta pada wali kan. Betul udah percaya. Wahyu sama aja ya kalau berbeda. Cuma wahyu orang istilah bahasa ya. Di sini katakanlah dan menjadi pewaris Nabi pada maqam kesudahan. Sebagai pewaris Nabi, selamat mewaris Nabi kan? Selamat sudah. Li'annal wasilata a'la makani fil jannah. Artinya karena sesungguhnya orang yang berwasilah dengan Nabi Muhammad akan mendapat tempat yang tinggi dan mulia di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tamat al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana berikan saya salatul mustaqim. Salatan bayyina antarim wa inda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila kalimatihi innahu was-sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika la mubaddila kalimatihi wa was-sami'ul. Wa tammat kalimatu rabbika la mubaddila kalimatihi innahu was-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Nah, tamat kita besok kita baca ayat beimbai takhir. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.